ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Saya MT Gerald dari Ajar Belajar. Pada hari ini kita akan masuk ke bagian pembahasan teknik sipil tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak sedang membahas struktur, kegagalan, hukum Newton, hukum Euler, dan berkaitan dengan keruntuhan segala macam yang sifatnya adalah structural engineering. Tapi pada saat ini kita membahas teknik sipil atau suatu proyek teknik sipil dari sudut pandang yang lain, yaitu kita namakan project management. Nah, gimana sih project management itu? Ya intinya adalah manage semua hal yang terlibat dalam suatu proyek, suatu unsur-unsur yang ada di dalamnya, supaya membentuk proyek yang berhasil atau punya added value secara ekonomi, secara sosial maupun lingkungan misalnya. Nah, untuk pembahasan project management ini, saya membuat video yang nantinya berkolaborasi dengan sesama MT di Ajar Belajar, yaitu MT Iran. Cek linknya, saya taruh di captionnya maupun saya taruh juga screenshotnya di video ini biar teman-teman bisa search, browsing ke situ. Teman-teman bisa dapat sudut pandang yang lengkap mengenai satu proyek ditinjau dari sudut pandang engineer-nya atau kontraktornya misalnya, maupun dari sudut pandang publik atau dari sudut pandang pemerintahan, di mana membentuk suatu project management atau suatu proyek yang berhasil. Nah, selanjutnya proyek yang berhasil secara singkat definisinya apa? Yaitu yang menggunakan seluruh sumber daya secara efektif dan juga efisien. Sumber dayanya apa sih? Duit, uang, manusia, worker, pekerja, maupun waktu. Kalau semuanya berhasil dengan baik, baru bisa kita namakan proyek yang sukses. Kalau proyeknya kelarnya telat karena perencanaan yang kurang baik, gimana? Ya nggak sukses. Nah, faktor-faktor itu bisa kita kelompokkan, harus kita masukkan sebagai faktor penentu kesuksesan, kecuali misalnya force major, apakah ada sengketa, apakah ada bencana alam yang mengakibatkan harus terhenti, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi secara umum ketiga faktor ini harus sinkron untuk menentukan kesuksesan suatu proyek. Nah, untuk membuat time management yang baik, terutama biasanya dibuat dalam bentuk time scheduling seperti ini. Nah, itu mulai dari tahap konsep, tahap initiation project, maupun pembuatan desainnya, definisi desain dan planningnya seperti apa, tendering, dan seterusnya, dan sampai pelaksanaan. Bahkan proyek tertentu sampai hitungannya maintenance period. Turnover itu adalah kita menyerahkan proyek itu kembali kepada owner untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang ada maintenance period lagi, tergantung dari isi kontrak kerjasamanya antara owner dan kontraktor. Nah, secara singkat gambarnya seperti ini timeline yang biasanya dibuat. Kadang bentuknya nggak kayak gini, kadang bentuknya kayak S-curve, tergantung gimana karakteristik proyeknya. Nah, kemudian dalam suatu organisasi kontraktor atau organisasi engineering, biasanya itu ada beberapa departemen, biasanya seperti marketing, legal, engineering, operational, financial, HR, accounting, administrasi, maupun IT. Nah, tidak semua itu essential untuk satu organisasi kontraktor, apalagi yang sifatnya skala kecil. Saya bilang, kalau sifatnya skala kecil itu, biasanya dia cuma punya beberapa. Yang paling essential itu misalnya engineering, operational, HR, administration, accounting, dan IT. Kenapa saya bilang itu yang paling essential? Karena mereka perlu itu untuk membuat desain, rencana, termasuk untuk tendering, dan administrasi sangat diperlukan, misalnya untuk pengurusan perpajakan, SPT, tahunan, dan seterusnya, maupun IT. Nah, sedangkan marketing dan legal itu biasanya lebih ke perusahaan yang udah sifatnya cukup besar, walaupun sebenarnya bagus kalau ada, tapi kadang biasanya sifatnya outsource, bukan bagian dari organisasi tersebut. Nah, departemen operational ini apa sih? Operational ini yang biasa kita lihat kalau di suatu project jadinya seperti ini. Bisa kita jabarkan lagi mulai dari pimpinan project atau project manager, site manager, finance admin, material supply, engineering, dan PM-nya, project management-nya. Bedanya engineering ada di atas dengan engineering yang ada di bawah itu kayak gini. Engineering yang di atas itu umpamanya sebagai ngebuat desain awal, atau yang mereview desain yang udah dibuat oleh owner, kemudian disesuaikan jadilah RAB, rencana anggaran biaya, dan jadilah penawaran tender. Engineering ada di bawah itu fokus kepada satu proyek doang. Nah,
engineering ada di bawah bisa aja diambil dari departemen engineering yang ada, maupun mungkin hire orang lain gitu loh. Karena nggak semua juga, kembali lagi, kontraktor kecil punya departemen engineering secara khusus. Kadang kalau yang emang firm kecil, dia cuma punya operational yang mana dia hire orang untuk project itu. Nah gitu. Jadi nggak semuanya harus ada. Tapi secara umum di proyek adanya yaitu PIMPRO, Site Manager, Finance Admin, Material Supply, dan seterusnya. Engineering yang di proyek itu berguna untuk mengecek apakah desain awal yang dibuat itu udah comply dengan keadaan yang ada di lapangan. Karena keadaan di lapangan suka lain dengan desain awal. Elevasinya bisa jadi beda, kadang pengukuran tanahnya bisa jadi kurang sama, misalnya kan mengakibatkan desain harus diubah. Nah, tim engineering ini harus sigap untuk membuat perubahan desain atau melaporkan semuanya terhadap site manager atau PIMPRO. Nah, kalau misalnya material yang diperlukan apa aja, pesannya kemana, nah itu budaya material supply, maupun administrasi untuk mencatat arus surat yang keluar masuk, ataupun bond. Project management ya mengontrol juga gimana mengontrol gimana jalannya proyek itu sesuai dengan timeline yang udah dibuat tadi, kurva S maupun timeline yang tadi udah saya liatin. Gimana, apa yang harus dilakuin, apakah perlu tambahan pekerja, apakah perlu tambahan alat, atau apapun itu, untuk kemudian dikoordinasikan dengan yang lain. Sedangkan project designer dan planner ini, maupun project surveyor itu adalah pengutusan dari owner. Nah, designer dan planner ini adalah orang yang buat rencana awal untuk yang kemudian ditenderkan tadi. Sedangkan surveyor ini adalah orang yang bakal mengawasi. Itu adalah mata-matanya si owner. Mengawasi gimana proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang berkoordinasi dengan PIMPRO adalah kedua orang ini, yang mana adalah perwakilan atau mata dari owner tersebut. Tapi ini nggak selalu seperti itu. Nah, model kayak itu berlaku untuk model yang pertama ini, tipe kolaborasi pertama, yaitu design, bid, build, di mana desainer yang udah ditunjuk oleh owner untuk membuat desain awal yang detail, yang kemudian ditenderkan, bid, proses bidding, penawaran, kemudian setelah udah ditunjuk salah satu pihak kontraktor pemenang, baru dilakukan proses pembangunan sesuai dengan desain awal, di mana project surveyor yang ditunjuk oleh owner berfungsi untuk menjadi mata dari si owner tersebut untuk memastikan keberlangsungan proyek. Nah, itu model pertama, dan itu udah diatur sama undang-undang kita mulai dari AV41 zaman Belanda. Itu namanya syarat umum untuk pelaksanaan bangunan, atau Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken. Nah, itu mulai ngatur dari pelaksanaan pengadaan dan seterusnya sampai kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi atau UJK. Itu mengatur mengenai isi kontraknya kurang lebih, ya walaupun nggak semua, tapi seperti apa kurang lebih, gimana kondisinya dan seterusnya. Nah, tapi gimana kalau large scale project? Nah, large scale project itu nggak semua kontraktor punya skill yang seperti itu. Walaupun mungkin saya jelaskan dikit dulu, keuntungan tipe yang kayak ini kurang lebih kayak semuanya udah jelas dari awal. Kontraktor perannya cuma segini, dia harus melakukan yang seperti ini. Jadi nggak ada segala macam nego-nego dan bakal kayak gini, ada perubahan kayak ini, nggak segampang itu. Semuanya udah rapi frameworknya, jadi lebih fokus dalam bekerja. Kemudian bagi ownernya sendiri, dia bisa seleksi harga yang mana yang paling menguntungkan buat dia, gitu loh. Tapi di sisi lain, kalau udah ada change order atau udah ada kondisi yang harus ada perubahan gitu kan, nah itu pengurusannya kadang agak ribet, apalagi kalau udah keadaan kahar kayak gitu, itu ya bisa jadi kasus lah, bisa jadi ada penundaan dan segala macam. Nah, makanya kadang di large scale project, nah barulah muncul semua departemen yang tadi, yaitu kontraktor besar yang udah punya semua departemen yang dibutuhin. Nah, itu prosesnya jadi design build, yaitu owner hanya punya ide apa yang dia mau buat, kemudian dia nunjuk satu perusahaan kontraktor yang punya semua departemen ini. Dia kontraktor itu yang bakal menyusun konsepnya, skemanya bakal mau kayak gimana, harganya kayak gimana, apa yang harus dilakuin, modelnya kayak gini. Nah, keuntungannya adalah kontraktor bisa lebih luas dalam bekerja. Dan kalau misalnya kontraktornya bagus, mungkin ada juga perubahan sedikit dari design build itu, kadang ada insentif dari owner supaya kontraktornya bisa lebih bersemangat menentukan
desain yang lebih efisien di lapangan. Jadi kalau dia bisa mengefisienkan sesuatu, dia bakal dapat insentif. Nah itu jadi suatu proyek yang bagus dong jatuh-jatuhnya, karena insentifnya lebih besar daripada penghematannya. Berarti owner juga bisa untung. Nah kerugiannya adalah kalau kontraktornya kurang benar, ownernya terbatas banget untuk mengintervensi, karena dari awal desain itu milik si kontraktor gitu loh. Nah itu yang bisa jadi problem. Dan jujur belum banyak kontraktor yang punya kemampuan seperti ini, punya semua departemen. Biasanya paling ya BUMN atau kontraktor-kontraktor tertentu, developer tertentu yang besar. Nah itulah yang jadi problem dari tipe design build ini. Tapi anyways, makanya kembali lagi itu berlakunya biasanya di proyek-proyek skala besar. Misalnya ngebuat satu super komplek, kayak misalnya ya Alam Sutra atau apalah gitu kan. Semuanya ya itu biasanya kontraktornya skala besar yang punya kemampuan seperti ini. Nah, gimana kalau kita deal malah dengan proyek-proyek yang lebih besar lagi, infrastruktur malah. Tadi masih proyek perumahan mungkin, super blok, tapi sekarang ini infrastruktur, misalnya pemindahan satu ibu kota negara, kayak misalnya dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah itu proyek yang nggak sedikit duitnya, sampai anggarannya aja 500 T kan kalau nggak salah di berita. Nah itu gimana? Owner dalam hal ini pemerintah biasanya nggak akan punya duit yang cukup untuk langsung gelontorin 500 T, langsung pemindahan seperti itu. Nah itu selalu jadi masalah. Bahkan desain build pun nggak bisa nyelesain, karena si ownernya nggak punya duit sebanyak itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, maka muncullah public-private partnership, yaitu tipe kerjasama biasanya antara sektor publik atau pemerintahan dengan sektor swasta atau private. Walaupun sektor swasta di sini nggak berarti harus kontraktor swasta, tapi kadang bisa jadi kontraktor BUMN juga, tapi hitungannya private, bukan dari pemerintah. Nah, pemerintah itu bisa jadi Pemda, Pemkot, ataupun pemerintah pusat. Di sini yang menarik Triple P ini. Seperti apa Triple P itu akan kita bahas di video selanjutnya. Kembali lagi berkolaborasi dengan rekan MT Iren. So, check our videos, subscribe, dan ya, see you on the next video. Stay safe and ciao. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.